Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita berdoa dulu ya agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Doa mulai. Baik ya, kita akan belajar tentang MySQL Replication. Jadi kita akan belajar tentang MySQL versi 5.6 Replication ya. Jadi database replikasi ini merupakan sistem terdistribusi juga, sistem terdistribusi pada database ya. Sebenarnya selain MySQL ini ada juga yang namanya PostgreSQL, itu juga bisa direplika gitu. Untuk belajar kita pakai MySQL aja, ini MySQL 5.6 Replication. Kemudian di replika ini kita akan belajar tentang master slave dan juga nanti master ya, master. Jadi ada master slave, ada master. Topologinya seperti ini. Jadi ada IP master ini yang bisa write dan read ya, sedangkan slave-nya ini cuma read aja. Jadi ketika master itu write, insert data atau update data atau delete data, maka dia akan mereplika ke slave-nya. Itu yang disebut dengan master slave. Dan tidak sebaliknya. Berbeda dengan master ya. Kalau master ini, kalau di sini misalkan IP master itu bisa write, maka dia akan replika ke master 2. Ketika master 2 nya write, maka dia akan direplika ke master 1 ya, seperti itu. Itu bedanya master slave sama master. Oke ya, topologinya kita akan bahas master slave dulu. Topologinya adalah seperti ini. IP master ini IP nya adalah 192.168.10.2, OS nya adalah BSD, kemudian slave nya ini adalah 10.1, OS nya adalah Windows ya. Oke, kita jalankan di sini sampai yang ada di Windows-nya, kita start, kemudian di sini BSD kita jalankan. Kita jalankan ini ya, 10.2, double klik. Oke. Ctrl L, kita minimize. Oke ya, kemudian kita akan buka PHP MyAdmin 192.168.10.1 PHP MyAdmin. PHP MyAdmin kita pakai untuk memantau ya, untuk membantu aja. Yang 10.1 ini di Windows-nya, kemudian yang di BSD-nya 10.2 PHP MyAdmin. Nah, ini 10.1 ini Windows, kemudian 10.2 ini BSD. Kemudian di Windows di ini kita buka SQLiOC ya. Nanti untuk query nanti menggunakan SQLiOC. Query menggunakan SQLiOC. Ini 10.2 kita konekkan dulu. Kemudian kita konekkan juga dengan Windows localhost ini, Windowsnya ya 10.1. Ya. 10.2 ini 10.2. Di sini app yang pertama yang di master di OS BSD, create database ya. Create database. Ctrl C ya. Di sini di kanan skip saya, kemudian di refresh, ini replika DB nya kita pakai ini ya, Ctrl C, kita kasih komentar.
use replika create tabel data ya. Kita klik kanan, exit ke query ya. Nah, kita cek di sini. Nah, ini sudah masuk ini ya, datanya satu data. Kita tambahkan lagi datanya, klik kanan, execute current query atau F9 ya. Klik kanan, execute. Oke, di sini datanya kita refresh. Nah, ada 3 ya. Kemudian ekspor database replika atau copy database to different host dengan SQL Yoke ya. Jadi bisa diekspor seperti ini, klik kanan, backup database SQL dump ya. Nanti ditaruh di mana ya, seperti itu. Ini Pak, struktur data ini ya. Atau mungkin juga bisa pakai ini, klik kanan, copy database to different host ya. Ini fasilitas yang keren di SQL Yoke ya. Dan belum saya temukan di tool yang lain. Copy database to different host, jadi kita bisa copy database ini ke lain host. Tapi sebelumnya kalau menggunakan fasilitas ini kita harus membuat database dulu di sini ya, masuk ke Windows. Kalau localhost itu di Windows ya. Kita buat database-nya dulu di Windows, replika db. Nah, create ya. Oke, sudah. Kemudian kita bikin rumahnya dulu, database-nya ya. Replika db. Oke, kita kembali lagi ke 10.2 BSD. Kita ini 10.2 ya. Copy database to different host. Nanti masuk ke Windows, replika db. Ya, pastikan di sini semua tercentang. Tabelnya apa? Ini tabelnya data, views, kalau ada views, function, dan seterusnya. Terus pastikan di sini masuk Windows replika db, structure dan data tercentang ya. Ini drop effect in target tercentang kalau misalkan ingin menghapus ya. Copy. Nah, dan ya, kita cek di database-nya punyanya Windows. Kalau sini Windows ya, refresh. Nah ini, kita refresh, ada 3 data, 38316. Oke, kembali lagi ke database BSD ini ya, 8316. Oke ya. Kemudian konfigurasi my.cnf-nya di BSD ya, Ctrl C, klik kanan ya. Tambahkan ini ya, server ID seperti ini. Pak, ini dari mana Pak? Nah, ini kita bisa lihat di sini. Ini yang 10.2 ya. Di PHP admin kita bisa lihat di sini application. Nah, di sini master application. Bisa kita configure. Nah, ini ada pilihan replicate all database, ignore ya, atau mungkin ignore all databases, replicate, kita pilih ini ya. Kemudian di sini replika db, nanti akan muncul di sini. Nah, ini yang kita copy paste ke my.cnf nya ini, my.cnf. Ini yang kita copy. Nah, kita copy yang dari sini, kita copy ya. Untuk server ID-nya ini harus unik ya, kita pilih satu aja nggak apa-apa. Kemudian kita simpan, escape ya, escape, leave editor, tekan A, save change, tekan A lagi. Kemudian restart MySQL server, Ctrl C, klik kanan. Ya. Kalau sudah seperti ini, kita cek di PHP admin ya, di databases. Nah, ini database replika db, di sini ada replicated ya. Ini konfigurasinya tadi ya, jadi belum terreplikasi, tapi cuma konfigurasinya replicated. masih belum dijalankan aplikasinya, aplikasi slave-nya. Kemudian di sini ya, buat replika yang dapat diakses dari manapun dengan query seperti ini. Oke, kita copy nih query-nya, copy di 10.2 ya. Kita kasih komentar, create user replika ya. Green privilege-nya adalah ini replication slave
execute current query ya. Pastikan di sini setelah kita memasukkan user ya, kita cek di sini ini replica slave. Nah, kita masuk ya. Kemudian kita cek masternya, status masternya di kanan. Nah, ini kita catat karena penting ini. Ctrl C ya. Kita catat 515 ya. Database-nya replika DB. Kita akan pakai nanti. Kemudian pada slave atau OS Windows 7 ya, import database replika DB dengan SQL atau jika sudah menggunakan copy database to different host tidak perlu import database. Oke, kita sekarang ke ini ya. Windows ya, Windowsnya tadi kan sudah yang penting datanya sama ya. Ada 3 data, tabelnya namanya data. Kemudian konfigurasi MySQL-nya di my.ini ya. Kalau di FreeBSD pakai my.js, kalau di Windows pakai my.ini ya, my.ini. Ctrl C, my.ini ya, berada di sini. Saya install sampp itu di drive D ya. Kalau teman menginstalnya di drive C berarti nanti di drive C sampp MySQL bin my.ini. Di sini saya tambahkan server ID-nya itu 2 ya. Nah, satunya tadi punyanya FreeBSD. Save, Ctrl S. Kemudian restart service MySQL pada sampp control panel. Jadi setelah itu kita restart ya. Jadi di stop dulu, baru di start lagi. Kemudian di sini kita aktifkan aplikasi slave lain, baru kita mengaktifkan change master to master host. Ini 192.168.10.2 ini di FreeBSD-nya, usernya adalah replika, kemudian passwordnya replika pas, ini yang user yang kita buat tadi. Kemudian master log-nya itu adalah ini, kita sesuaikan di sini ya, MySQL bin 48. Kemudian di sininya log postnya ya, kita copy, kita masukkan ke slave sini ya. Ini di Windows-nya ya, kanan. Kita kasih komentar ini. Oke ya, kita jalankan. Klik kanan, execute current query. Nah, itu muncul seperti ini. Ini show slave-nya ya. Ini untuk start slave, kemudian show slave statusnya ini. Dia akan terlihat di sini. Nah, ini di PHP MyAdmin-nya ya. Slave-nya ini jalan ini. Pastikan ini jalan ya. Slave IO running, SQL running ya. Kita jalankan lagi ini show status ini. Ya, ini slave IO running, slave SQL running ya. Pastikan itu ya runningnya. IO running, slave IO running sama slave SQL running. Jadi kalau di PHP MyAdmin ini 10.1, jadi yang slave-nya adalah 10.1, slave-nya jalan ya. Slave-nya jalan, masternya nggak jalan yang di Windows 10.1, jadi slave-nya, sedangkan yang di 10.2 ini yang running adalah replika pada masternya. Pada masternya, slave-nya nggak jalan. Ya. Master ini bisa dilihat tadi ya. Ya, ini yang jalan tadi. MySQL 00008 tadi posisinya 5515 ya. Kemudian yang di sini yang di 10.1 itu ini untuk memantau aja sebenarnya PHP MyAdmin itu lebih mudah, tapi untuk query-query kita pakai yang di SQL ya. Oke, selanjutnya tahap 3 pada master OS, coba insert datanya ya. Coba insert datanya ini ke Windows 10.2. Nah, 10.2. Oh, ini sudah.
Ini kita bukan datanya ya. Datanya ketika kita tambahi execute current query lagi ke kanan ya, tambahin beberapa ya. Kita refresh menjadi 7 rows ya, ada 7 data. Oke, kita cek ini 10.2 ya di BSD, kita cek di Windowsnya sekarang, kita refresh ya, kita refresh. Nah ini 7 rows ya, itu ya. Jadi yang ketika ini slave-nya ini sebagai backup data aja ya, di lokalisasi ini di Windows. Kalau ada penambahan data atau pengurangan data itu bisa tambah. Kemudian kalau misalkan di 10.2 ini kita bikin lagi ya, bikin lagi query, Ctrl C, query untuk membuat tabel data 2 sama untuk input data. Nah, create table data 2, kita execute. Ini di 10.2 ya. Jadi kita refresh, ini kita tambahkan data 2 di sini, kemudian kita jalankan ya, ini datanya, data 2 ya. 1, 2, 3. Oke, kita refresh datanya. Di data 2 ini ada 3. Mungkin tambah 1 lagi ya. Ada 4 data ya. 3, 4, 5, 6. Oke. Sekarang kita lihat di slave-nya di Windows ya. Kita refresh database-nya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ada 4 data, 3, 4, 5, 6. Sudah terreplikasi. Ini merupakan sistem terdistribusi pada database ya. Jadi antara master itu sama slave saling berkomunikasi. Jadi, berkomunikasi antar node ya. Node satu dengan node yang lain, itulah yang disebut dengan sistem terdistribusi. Kemudian di sini ada catatan dari saya ini. Misalkan nanti catatan pertama, jika replikasi slave tidak jalan karena ada error dan ingin skip error ya, kemungkinan kalau ada error nanti akan misalnya di sini errornya apa, dibaca errornya apa, kemudian kodenya berapa, nanti akan muncul di sini last error kode errornya dibaca dulu apa ya. Kalau ada error biasanya slave SQL runningnya ini no, tidak jalan ya, pastikan dibenerin dulu. Kalau pengen di skip juga bisa ya, pengen di skip ya tambahkan ini ya, slave skip error. Slave skip error ditaruh di sini, my dot ini ya, ditaruh di sini slave skip errornya. Kemudian kalau misalkan errornya kodenya lebih dari 1, pakai koma, kemudian di restart MySQL servernya, kemudian dicek status replikasi slave-nya, kemudian pastikan semuanya jalan ya, semuanya jalan gitu ya. Kemudian selanjutnya ini yang master slave ya, kita akan belajar tentang master ya setelah ini ya. Kita stop dulu ya, yang master slave kita stop dulu, kita reset dulu ya, stop slave sama reset slave ya, kita reset. Jadi untuk mereset aplikasi slave, mereset aplikasi slave, kita menggunakan reset slave. Ctrl C, kita masuk ke Windows ini, lokal sini pada Windows ya. Kita kasih komentar ini, kita slave, kita stop dulu di kanan, kemudian kita reset slave-nya ya, slave-nya kita reset ini mereset yang ini, akan mereset yang ini, dia akan direset slave-nya karena ini adalah untuk menjalankan replikasi slave-nya. Jadi kita reset, kita akan beralih ke masternya, klik kanan, execute current query. Kemudian tadi usernya tadi kita juga hapus di 10.2 ya, di masternya kita akan hapus replikan. Oke, kita close.
ya. Tadinya saya hapus, begitu juga dengan yang di Windows-nya juga saya hapus. Oke, saya akan beralih ke master ya, master. Jadi berbeda dengan master slave tadi. Kalau master slave tadi yang master bisa write, sedangkan slave cuma bisa read aja ya. Kalau ada write di slave itu nggak bisa. Kalau ini kebalikannya master, jadi bisa write. Ketika IP master 1 ini write ya, insert update delete di master 1, maka dia akan terreplika di master 2 nya. Begitu juga dengan master 2 nya ini, ketika dia melakukan insert update delete di master 2, maka dia akan terreplikasi ke master 1. Oke, topologinya seperti ini. Jadi IP master ini pakai 10.1 ya IP nya, OS nya Windows 7. Kemudian master 2 ini 10.2, ini OS nya adalah FreeBSD. Kemudian edit servernya nanti saya sesuaikan ya. Yang satu ini edit servernya 1, kemudian yang master 2 ini edit servernya 2, biar lebih mudah. Oke ya, kita lanjut ke sini. Buat database LPK2 dengan query ini, kita masuk ke Windows 7 dulu. Oke ya, ke Windows ini ya. Oke, kita jalankan. Nah, ini LPK2. Kemudian kita copy. Ini saya kasih komentar. Saya kasih komentar seperti ini ya di query. Oke, klik kanan, execute. Nah, oke, kita cek di sini ada tabel 1 ya. Oke, kita akan menambahkan datanya, bisa F9 nya. Di sini saya kasih 5 data web host. Oke ya. Kemudian ekspor database LPK2 atau database to different host dengan SQL-nya. Paling mudah pakai ini ya. Kita buat dulu database-nya di 10.2 di FreeBSD. Klik kanan, create database, replika db2 ya, replika db2 create. Oke, kita kembali ke Windows, kita klik kanan, copy database to different host ya. Pastikan ini tercentang semuanya tabelnya ya. Kemudian Windows replika db2, kita pilih replika db2. Pastikan di sini structure and datanya, dan drop effect, touch it. Oke, copy dan oke, kita cek di 10.2 FreeBSD nya, klik kanan. Nah, ini datanya, di sini ada virus, ada 5 data. Oke, datanya ya sudah ya. Kemudian kembali ke Windows, konfigurasi MySQL di my.ini ya, my.ininya ya, my.ini itu yang ini ya, ini ya. Nah, ini ya, ignore database duplicate replika db2. Nah, ini yang di copy paste ke my.ininya ya. Nah, sama kayak ini ya. Server ID-nya 1 ya, Ctrl C. Nah, saya rubah 1 ini server ID-nya, saya Ctrl S. Kemudian restart MySQL pada sampai P, Control Panel ini saya stop, kemudian saya start lagi. Kemudian buat user replika,
Kemudian privilege-nya adalah replication sleeve ya, kontrol sama ini, kontrol C ini di Windows-nya ya, di Windows. Kita kasih enter seperti ini. Oke, kita klik kanan, execute query R9 ya. Usernya pastikan di sini ada ya, replika ini ya, hostnya ini tadi ini tertentang, dan cek status masternya ya. Nah, ini 24 ini yang di Windows-nya kan, ini juga bisa kita lihat di sini, bisa kita lihat di replication so master status. Nah, ini bisa kita lihat di sini, ini sama ini kita catat, ini penting ini. .796 replika DB2 ya, 24. Kemudian pada master 2 ya, seperti 2 kembali ke sini, seperti 2 FreeBSD ya. Oke, konfigurasi MySQL nya ya, my.cnf, kontrol L ini, my.cnf. Nah, ini kontrol K tadi untuk menghapus, kontrol C. Server ID nya adalah 2 ya, sesuaikan dengan IP address-nya. IP-nya ini report host master 2 ya, report host master 2 ini hostname nya, dan saya simpan kontrol escape ya, escape div editor A, save change A, kemudian di restart service-nya, klik kanan, kemudian kita buat user di sini ya, 10.2 FreeBSD, ke kanan, execute. Nah, pastikan nanti di sini edit usernya muncul di sini, replika ini tercentang, ini replication sleeve. Kemudian show master status, klik kanan. Nah, ini dicatat ini 49 518 ini replika 2. Kemudian aktifkan aplikasi sleeve dengan query ini ya. 10.1 ini adalah di Windows-nya ya, di Windows-nya, kemudian masternya, usernya adalah ini yang kita buat tadi, usernya, passwordnya ini, kemudian lognya ini yang di FreeBSD tadi kita catat tadi ini 24. Postnya adalah 796. Oke, klik kanan, execute current query ya. Kemudian show sleeve kan ya, kita lihat di sini, pastikan slave IO running yes, slave SQL nya juga yes. Yang di FreeBSD nya ya, kita cek FreeBSD nya, ini yang FreeBSD nya 10.2. Nah ini pastikan di sini nggak ada errornya, pastikan nggak ada errornya ya. Kalau ada errornya dibaca errornya apa ya, kalau pengen skip ya nanti pakai skip error ya, di my.cnf.
Jadi sebenarnya kalau kita menyeting master itu harus men-setting master dan juga slave replication-nya. Dua-duanya harus diaktifkan. Ya. Jadi kalau seperti yang master slave tadi ya. Jadi kalau master ini silang ya. Jadi kalau master yang jadi master pertamanya itu adalah yang di sini ya. Di 10.1 di Windows-nya. Jadi master replication pada Windows itu akan direplikasi ke slave-nya punyanya FreeBSD. Begitu juga dengan master replication yang ada di FreeBSD itu akan direplika ke slave punyanya Windows. Jadi bersilang. Jadi master pada Windows ya, saya ulangi lagi, master yang ada di Windows itu akan direplika ke slave-nya punyanya FreeBSD. Sedangkan master yang ada di FreeBSD itu akan direplika ke slave-nya punyanya Windows. Itu. Jadi saling bersilang, makanya menjadi master. Kemudian selanjutnya ini ya, kita masuk ke Windows 7 query ini ya, kita sesuaikan ini dengan yang di atas ini tadi ya, 49 ini 10.2 itu punyanya ini BSD ya. Ctrl C, masuk ke Windows ya, masuk ke Windows, kita kasih komentar ini, komentar di database MySQL. Oke, kita change master ini kita mereplika ke 10.2 FreeBSD. Ini di Windows, maka kalau ini sebagai apa namanya slave dari masternya punyanya FreeBSD ya, maju ke FreeBSD. Nah, kemudian kita cek statusnya, pastikan ini jalannya, slave IO sama slave SQL nya jalan, yes, kayak gitu. Ini bisa kita lihat di sini di Windows ya, ini di Windows application. Nah ini PHP ini fungsinya buat mantau kayak gini, lebih enak. Kalau untuk query bisa pakai SQL ya. Oke ya, jadi saling bersilang ya. Ketika kita mau menjadikan master, maka yang di sininya ya, master sama replication, master sama slave-nya ini harus aktif. Begitu juga yang di sini di 10.2 FreeBSD, master sama slave-nya harus aktif. Jadi master yang ada di FreeBSD ini nanti akan direplika ke slave punyanya Windows, sedangkan yang di masternya Windows akan mereplikasi ke slave punyanya FreeBSD. Nah, itu master ya. Oke. Selanjutnya kita akan memasukkan data ya ke Windows 7. Di Windows 7 ini, kalau sini Pak, di Windows 7. Oke, di data, di sini ada data ya. Datanya ada 5 data tadi. Oke, kita insert data ya. Escape. Tadi 5 data, kita tambahin menjadi 8 data. Oke, kita cek di 10.2 FreeBSD. Ini ada 8 rows ya. 8 rows. Berarti sudah jalan ini ya. Jadi ketika kita menjalankan atau insert update delete di Windows, maka dia akan terreplikasi ke FreeBSD nya. Oke, sekarang kita akan membuat tabel data 2 dan insert datanya di FreeBSD. Ini 10.2 ya FreeBSD nya. Kasih komentar dulu.
create tabel data 2 ya, sekalian kita membuat datanya, insert datanya. Ini kita refresh data 2, ini satu datanya kita insertkan lagi. Ada 4 data ini, urus 4 data di data 2 ya. Jadi ini nanti ketika kita write di FreeBSD maka dia akan terreplika ke slave-nya punyanya Windows. Kita lihat di Windows, kita refresh di sini. Nah, di sini ya. Nah, ini data 2. Jadi ketika ini di Windows ya, sebagai master 1 ya, ketika kita insert update delete di Windows, maka dia akan mereplikasi ke slave-nya punyanya FreeBSD. Dan kalau kita insert update delete di master 2 atau di FreeBSD, maka dia akan mereplikasi ke slave punyanya Windows. Jadi saling bersilang seperti itu. Ini sudah jalan ya, sudah jalan. Nah, sudah jalan. Dan catatannya sama kayak tadi, jika ada skip error ya, nanti dibaca dulu errornya apa ya. Jadi errornya apa itu dibaca dulu. Errornya apa, misalkan kalau ada errornya apa, di sini dibaca errornya apa. Kalau pengen skip ya pakai slave skip error ya. Slave skip error, kodenya berapa? Kodenya bisa dilihat di sini biasanya. Di sini itu ada. Ya. Kemudian kalau errornya lebih dari 1 di skip, bisa pakai koma, kemudian restart MySQL servernya. Kemudian di show slave status untuk mengecek status replikasi slave-nya. Pastikan replikasi slave jalan dan tidak ada yang error ya. Kalau jalan error ya ini slave IO running yes, sama slave SQL runningnya yes ya. Ini kalau pakai ini show status ini kanan skip. Nah ini ya, ini pastikan di sini ya, ini yes ya. Kalau ada error nanti munculnya di sini ya, last error nomornya berapa, errornya apa. Kalau 0 berarti nggak ada. Ya itulah, kita sudah belajar MySQL replication ya, merupakan sistem terdistribusi pada database ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.